Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Rohman dari Informatika C23 dengan NIM 2302310107. Pada video kali ini saya ingin mengerjakan tugas modul 8 web, yaitu tentang natif. Dimana di sini saya sebenarnya sudah menyelesaikannya. Seperti ini tampilannya. Tapi karena di sini harus 20 menit, jadi saya akan mengcoding ulang beberapa eh, yang harus saya coding ulang lah. Ini adalah tampilannya, udah codingannya, lalu di sini hasilnya. Ini untuk database saya sendiri. Oke, selemot. Nah, ini ada database-nya, ada jurusan dan juga mahasiswa. Nanti kita akan koneksikan. Kemudian di sini akan di sini sebelumnya saya sudah diajarkan tentang bentar, sebentar tentang eh, ini hanya tambah jurusan, koneksi jurusan, indeks, hapus jurusan, dan edit jurusan. Jadi untuk mahasiswa belum ada. Jadi saya akan hapus ini dulu, penama mahasiswa. Lalu saya hapus untuk ini mahasiswa. Lalu hapus mahasiswa. Nah, gini nih. Edit jurusan ada ya? Edit jurusan ada. Oke, di sini tapi saya di sini akan anggapannya ya nyontoh dikit-dikit ke GitHub saya. Di sini saya sudah mengcopy semuanya, hapus jurusan, penambah mahasiswa, hapus mahasiswa, lalu mahasiswa. Oke, yang pertama di sini kita buat folder baru. Di sini mahasiswa dot php. Ambil aja yang jurusan kurang lebih sama. Enggak ding. Kita lihat yang mahasiswa. Iya, kurang lebih sama. Mulai jurusan. eh Sama ya, sama-sama. Ctrl V, mahasiswa, Ctrl V. Tapi di sini kita hapus dulu. Nah, ini tampilannya sebenarnya seperti ini, kurang lebih untuk yang jurusan hampir sama seperti ini. Nanti hasilnya itu bentar. Nah, sini masih ada errornya yaitu di line 19. Tapi tidak apa-apa karena kita akan mulai dari awal lagi. eh 19 ini karena 19 ini jangan ada dulu lah. Ini
saya acak-acakan. Pertama kontainer, buatan ini tambah jurusan. Di sini sih tambah mahasiswa. Oke. Lalu di sini table headnya itu ada no, nama mahasiswa, terus nih mahasiswa, lalu ada jurusan ya, ada go gender dulu, gender, habis itu progresif, gender, ada jurusan, lalu yang terakhir itu ada aksi. Nah, di aksi ini nanti kita ketika kita ingin menghapus eh, menghapus data mahasiswanya yang sebenarnya tidak terpakai atau yang sudah off, tidak on lagi. Dihapus, dihapus, dihapus. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita lihat dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Itu gender kok hapus? Oh ya, di sini ada titik lagi. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, kurang lebih seperti ini untuk tabel mahasiswa. Lalu di sini kita koneksikan dulu dengan PHP, yaitu include koneksi PHP, include koneksi.php. Nah, di sini udah mengkoneksikan antara mahasiswa dan juga koneksi. Di sini seperti ini koneksinya. Lalu untuk kita memanggil dari nomor, nama, NIM, gender, jurusan, aksi, di sini seperti kita memanggil pada database. Yang pertama itu untuk kita memanggil apa sih namanya? Angka ini apa? Increment, increment ya benar, agar terus bertambah. Kita masukkan ini terlebih dahulu, kita inputkan PHP-nya seperti ini dulu di body. Ini masih benar sama dengan dolar i plus plus. Nah, lalu seperti ini masih error. Apa yang error cuy? Outline 38, outline 38. Hah? Apa ini? Bentar. Ini ada tutupnya, ada. Di sini ada juga. Tapi, ini kan yang di copy. Apa yang salah? Nah, tunggu dulu, ini mungkin ketika kita menjalankan nanti bisa lanjut. Kita bisa memperbaiki errornya. Kita masukkan dulu ini tentang ini get ini untuk mengambil dari nama database di border mahasiswa.
di sini kan ada nama mahasiswa, nih mahasiswa, gender, nama jurusan. Kita ambil sesuai dengan ininya, apa namanya, table head. Pertama itu bersama kayak yang di atas. Filter, get. Nah, tapi di sini nama mahasiswa sesuaikan dengan nama yang ada di database di sini. Nah, di sini kan ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, gender, ID jurusan. Di sini karena saya tulisnya typo gender, jadi harus mengikuti tabel ini. Lanjut, lihat lagi. Di sini itu NIM, NIM mahasiswa 2 si apa ya? Bentar kan. Ada yang salah, kita lanjutkan dulu aja. Lu di sini kita panggil gender. Lalu di sini jurusan. Nah, di jurusan ini agak lain karena di jurusan ini kita apa ya? Kayak ketika kita ingin menghapus mahasiswa ini itu bukan sih, bukan ini. Ini jurusan tetap nama jurusan, nanti di aksi. Oh ya, di aksi, di aksi. Di aksi ketika kita ingin menghapus itu kita ada pertanyaan apakah benar ingin menghapus atau enggak gitu. Get jurusan ini tanda tanya. Nah, oke. Nah, di sini baru TD ini baru kita ada sedikit berbeda. Ini href hapus mahasiswa ID. Di sini kita setelah menghapus ID-nya nanti itu akan langsung masuk ke hapus mahasiswa ini. Masuk ke anggapannya ke sini lagi gitu. Kita coba dulu ya, kita ambil. Nah, jangan gini aja dulu. Kita hapus hapus kayak tadi. Nah, tapi di sini kita buat tuh ini tapi kok error ya? Sama aja. Bentar. Kan yang error ya? Di sini benar. Sama aja kan? Entak error unexpected and fail in Celaragon modul tablet online 40. Online 40 ini yang error. Kita ulang lagi.
layout di dalam layout slash tutup error ya. Bentar. Caranya jadi BT dulu, di mana yang error. Koneksi.php ini koneksi.php bukan gender, ini benar, masa ini gara-gara ini bukan kan? Apa yang salah ya? Cara coba ini hapus sih. Ini sama ini label sama label, ada tr, ada th, ada uj, ada ini apa error ya? hmm Tapi di sini nggak error. Nah, biar cepet ya mungkin ya. Lanjut aja. Sini saya akan jelaskan aja di sini. Apa ini tadi ya? Tadi ada tapi sudah ada tuh. Nah, di sini sebelum di atas itu untuk pengoneksian. Di sini kita membuat card seperti ini. Di sini itu buat tabel. Lalu ini tabel headnya. Di sini untuk memanggil data-datanya itu dari database. Kita menggunakan get. Untuk yang pertama ini tidak menggunakan get karena di sini kita buat variabel sendiri karena di sini hanya menampilkan angka. Lalu untuk menghapus di sini ketika kita harap kan ketika kita selesai menghapus ini mahasiswanya itu akan kembali ke hapus mahasiswa. Nanti kita akan buat hapus mahasiswa. Lalu di sini confirm apakah Anda yakin menghapus data mahasiswa ini, nanti ada pertanyaan seperti itu. Kita coba di sini. Nah, jadi ketika kita menghapus ini akan bertanya apakah Anda ingin menghapus data mahasiswa ini. Nah, itu dari sini, dari konfirmasi gitu. Nah, di sini kita tinggal lanjut membuat hapus mahasiswa. Hapus dot underscore mahasiswa dot php. Nah, hapus mahasiswa ini sebenarnya hampir sama juga dengan hapus jurusan. Kita
Tapi di sini yang akan dirubah yang mungkin sedikit di sini kan di sini ID jurusan from mahasiswa. Di sini ID jurusan. Script jurusan ini sedang aktif. Oh, juga ada updatean ya pas jurusan. Ini beda dari yang dicontoh. Di jurusan ini kenapa ada seperti ini? Kalau seperti ini jurusan ini sedang aktif karena di perintahnya itu ketika ada jurusan yang semuanya berisi dengan mahasiswa itu tidak bisa dihapus. Jadi ketika kita sudah mengecek data, kita menggunakan cek data, kalau semuanya total datanya itu lebih dari 0 atau lebih besar dari 0, maka data itu tidak bisa dihapus. Jurusan ini tidak sedang aktif dan tidak dapat dihapus karena mahasiswa yang terdaftar di jurusan ini gitu. Kalau semuanya tidak ada data atau data itu sama dengan 0, maka delete bisa terjadi. Jurusan berhasil dihapus, itu akan berhasil gitu. Delete from jurusan where ID jurusan gitu. Itu kalau semuanya jurusan. Untuk mahasiswa kita gunakan lain. Total mahasiswa cek surt nggak gunain gini. Kita lihat dulu di GitHub hapus mahasiswa. Nah, copy aja langsung ya biar nggak lama. Dihapus mahasiswa survei. Nah, saya akan jelaskan. Di sini kita pertama kita mengambil ID mahasiswa, get dari database ID mahasiswa. Kita jangan lupa koneksikan dulu dengan PHP. Set kita get lagi dari ID mahasiswa. Query ini untuk kita perintah mendelete atau menghapus gitu. Menghapus mahasiswa where dimana kita sesuaikan dengan ID mahasiswa. Nah, di sini masuk ke if karena data mahasiswa ini beda dengan jurusan, kita tidak perlu anggapannya kalau semuanya jurusan kan harus ketika ada data tidak bisa dihapuskan. Tapi kalau jurusan nggak, kalau semuanya mau hapus ya tinggal hapus saja gitu. Coba ya, kita coba yang Mutia hapus. Di sini kok nggak balik ya? Tunggu. Terus jurusan kita balik ke mahasiswa PHP. Tunggu. Bener hapus mahasiswa.php. Benar tulisannya. Kita coba lagi. Nah, udah berhasil terhapus tapi kita lihat di sini. Di sini kan, kan di sini sudah terhapus. Tadi jadi berhasil ya. Kita coba lagi. Coba Ivan. Apa terhapus? Tapi kok nggak balik lagi? Kita coba lihat. Sukses. Windows mahasiswa.php. Masa salah? Mahasiswa.php. .php. Ini ketika berhasil akan kembali ke sini. Tuh, sebelum menghapus kita itu dulu nambah mahasiswa. Nambah mahasiswa .php. Nah, nama mahasiswa nama jurusan ini juga hampir sama. Di mana GitHub-nya? Penambah mahasiswa. Nah, di sini untuk nambah mahasiswa
Nah, sudah connect. Oke, sudah ada. Di sini kita membuat judul dulu, from mahasiswa itu tampil di sini. Lalu nama mahasiswa untuk ini kita anggapannya kita menggunakan form, label input, ini inputannya kita LTZ. Nah, lalu di sini menginputkan gender. Di sini gender itu menggunakan apa sih namanya, radio apa select ya, radio untuk jurusan baru kita menggunakan select. Nih select, kalau ini radio. Nah kan, kalau semuanya gender itu menggunakan bootstrap tapi yang radio, untuk yang gender. Untuk yang jurusan kita menggunakan bootstrap tapi yang select, form select. Sini untuk PHP-nya, yaitu ketika kita mengincludekan koneksi dari PHP dulu, lalu kita select bintang form dari jurusan. Jadi kita mengambil data dari jurusan untuk menampilkan data-data yang ada, pilihan yang ada di sini. Itu semuanya tergantung yang ada pada jurusan. Ketika jurusan itu connect, maka di sini akan menampilkan beberapa jurusan yang sudah ada. Kita coba tambah jurusan ya. Tambah jurusan hukum ada, sudah apa, industri. Oke, nah di sini ada industri nih. Apakah bisa? Nah, jadi untuk select ini juga berkonek dengan jurusan sesuai dengan perintahnya. Nah, echo option value. Nah, option value ini opsi pilihannya nanti data jurusan. Nanti ID jurusan dan juga nama jurusan yang keluar. Lalu di bawah ini untuk mengpost atau mengirimkan data-data yang sudah diinputkan di sini, nanti di post di sini. Di sini semua data ini akan disimpan, di post ke simpan. Lalu setelah disimpan akan di-insert intukan atau dimasukkan sesuai dengan ini. Pada tabel mahasiswa, oh sudah ya. Pada tabel mahasiswa, insert into mahasiswa, nama mahasiswa, nih mahasiswa, gender, ID jurusan, yaitu dengan values. Nah, valuesnya ini kan, ini dari sini, ini dari mana? Dari atas sini. Nama mahasiswa ini. Kita coba. Bond jangan. Kita coba manajemen submit. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, pada manajemen total mahasiswa juga bertambah 1 di sini. Jadi juga pada jurusan di sini saya membuat jurusan itu apa ya, total mahasiswa itu diambil dari apa sih namanya, kayak seperti mahasiswa ini, total mahasiswa ini diinputkan dari mahasiswa ini, jurusan sesuai dengan jurusannya, total mahasiswa 1, 2, 3. Nah, total mahasiswa itu diambil dari banyaknya mahasiswa jurusannya gitu. Itu di atas ini. Yaitu ketika select ID jurusan, label jurusan, lalu ID jurusan, tabel jurusan, terus field nama jurusan, count mahasiswa, ID mahasiswa, as total mahasiswa from jurusan, itu J itu jurusan, tabel jurusan. Kita menggunakan left join mahasiswa on J jurusan, ID jurusan sama dengan mahasiswa titik ID jurusan, group by jurusan, ID jurusan ini seperti J ini, M ini, itu adalah singkatan dari tabelnya. Nah, setelah itu di sini untuk bisa menampilkan total mahasiswa ini, data-data ini diambil dari ya ini, program ini gitu. Kita lanjut. Nih saya contohkan ketika ada semuanya tabel mahasiswa, ada jurusan yang tidak ada mahasiswanya, itu bisa dihapus. Akan tetapi ketika jurusan itu memiliki mahasiswa, itu tidak bisa dihapus. Coba nih, akan ada tampilan jurusan ini sedang aktif, itu sesuai dengan ini.
Nah, ketika data itu lebih dari nol, lebih besar dari nol, maka akan keluar if-nya itu jurusan ini sedang aktif dan tidak dapat dihapus. Seperti itu. Kita sampai mana sudah? Oh iya, kita coba hapus mahasiswa ya, masih error ya. Oh iya, kenapa ya? Not secure. Tapi di sini hapus. Nah, kok nggak kembali lagi? Nah, scriptnya sukses. Sukses then Windows location arrive mahasiswa PHP. Hapus mahasiswa. Bentar. Mahasiswa.php bener. Mahasiswa mahasiswa.php. Ini ya benar kembali ke situ. Kok nggak bisa kembali ya? Kita coba ganti hmm, ke index.php. Tambah dulu pan bebas. Oke, kita coba mahasiswa. Tapi ini dihapus. Kenapa ya? Apa ada yang salah? PHP. Tadi nggak gini. Bentar ya. Lihat mahasiswa ini benar, ini sudah benar. Tinggal di sini nih, script. Coba yang jurusan. Scriptnya. Windows location. Coba kita dari ini. Berarti hapus. HP. Itu ya fokus. Oke, kita coba lagi ke mahasiswa. Nah, baru bisa. Ternyata di scriptnya ada yang sedikit kesalahan. Oh, tadi saya nyoba swal, ternyata nggak berhasil. Jadi kayak gitu tadi. Isunya log. Oke, itu untuk hapus mahasiswa. Jadi di sini ketika kita menambah data mahasiswa, oh ini. Nah, ini akan disimpan di dalam tabel manajemen karena kita memilih manajemen. Lalu eh, di sini setelah kita menambah data siswa, kita juga bisa menghapus mahasiswa. Nah, di sini sudah ada. Jadi kurang kurang apa lagi? Indeks jurusan koneksi udah di jurusan. Jurusan hapus mahasiswa, indeks jurusan koneksi mahasiswa, penambah jurusan. Nah, masih. Oh, di indeks nih. Di indeks di sini saya akan disuruhnya itu bagaimana cara agar di sini gender ini itu bisa terhubung dengan
mahasiswa. Jadi gender ini terbaca oleh dashboard ini. Dan juga card yang ada di sini itu membaca dari ini. Nah, itu di sini. Bukan di sini. Nah, ini yang pertama untuk query jurusan. Ini untuk cardnya, select jurusan, lalu ID jurusannya, dan seterusnya lah. Seterusnya ini kita mulai left join. Lalu pada jurusan, nah pada jurusan di sini nih, pada jurusan ini, di sini itu dipanggil menggunakan jurusan ini. Ini kan total mahasiswa untuk total mahasiswa jurusan. Dashboard. Nah, ini untuk ini di bawah ini. Ini mengambil dari total mahasiswanya, ini mengambil dari nama jurusannya. Mengambil nama jurusan, ini kan anggapannya feed yang ada di tabel database, yaitu tabel jurusan. Ini juga untuk jurusan di atas. Nah, itu juga untuk cardnya, untuk kartunya. Lalu untuk gendernya itu di sini kita pertama membuat ini terlebih dahulu, gender query laki-laki dan juga query perempuan. Di sini saya pisah. Saya pernah mencoba menyatukannya, ternyata nggak bisa, ribet, nggak keluar-keluar. Di sini saya pisah. Query lagi dulu, select count kita pilih, yaitu total. Kita kasih nama total from dari mahasiswa, di mana itu menggunakan gender karena tipe datanya enul dan enul itu hanya berisikan laki-laki dan perempuan. Jadi di sini saya panggil laki-laki dan di sini untuk perempuan. Di sini kita harus teliti karena di sini ketika ini ada spasi, kita semuanya di codingan menulis seperti ini, maka itu tidak akan terbaca oleh codingan ini, tidak terbaca oleh indeksnya. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di mahasiswa ini. Nah, di sini gendernya kita menginputkannya, bukan kok new, bukan di sini loh, struktur. Nah, di sini pada gender ini inumnya laki-laki tanpa spasi. Jadi laki strip laki langsung tanpa spasi. Ketika kita menginputkan ini seperti ini, maka itu tidak terbaca. Jadi kita harus benar-benar sama dengan yang ada di database. Begitu juga dengan ini karena saya menggunakan gender ya. Karena di sini saya menggunakan gender, bukan gender. Jadi setiap ininya saya itu memanggil gender gitu. Nih gender gitu. Itu untuk memanggil gender yang ada di sini. Kita coba dari awal. Kita pertama itu menambahkan data mahasiswa. Kita coba inbound, nimnya bebas. Kita coba perempuan. Nah, inbound itu perempuan. Kita coba inbound perempuan, bodo amat. Submit. Oke, data hasil disimpan. Kita oke. Nah, ini dihukum tambah satu, yaitu siapa? Inbound. Nah, inbound perempuan. Perempuan apakah sudah masuk ke dashboard, ke gender? Sudah masuk. Total jurusan ada 4. Ini ketika jurusan itu kita hapus satu. Oke. Ini kan jurusan tinggal 3 nih. Kita di sini juga berkurang, di sini juga berkurang. Tuh. Di jurusan, hapus jurusan. Kita kembalinya kok masih loh. Nah. Coba akuntansi. Kita coba hapus. Akan kembali ke sini lagi karena saya tadi mengubah tempat spawnnya. Nah, kembali ke sini lagi. Kita lihat sudah berapa menit? Sudah 39 menit. Mungkin sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.